Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tirahmawati dengan NIM 19 0101020099. Saya dari program studi pendidikan fisika di Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relativistik khusus. Berdasarkan temuan dari percobaan Michel Chen-Merle, yaitu tidak adanya ether sebagai kerangka acuan mutlak, maka Einstein pada tahun 1905 mengemukakan teori relativitasnya. Yang mendorong Einstein mengemukakan teori ini adalah timbulnya pertanyaan sehubungan dengan permasalahan antara teori gelombang elektromagnetik dengan teori gelombang cahaya. Sebagai contoh, Einstein bertanya, apakah yang akan saya lihat pada saat saya mengendarai sebuah berkas cahaya? Jawabnya bahwa bukan sekedar bergeraknya gelombang elektromagnetik, tetapi Einstein melihat cahaya, medan listrik bolak-balik, dan medan magnet dalam keadaan diam yang berubah besarnya dalam ruang, tetapi tidak berubah dalam waktu. Einstein menyadari bahwa medan seperti itu tidak pernah ada sesuai dengan teori Maxwell. Menurut Einstein, tidaklah beralasan bahwa kecepatan cahaya relatif terhadap pengamat dapat dikurangi, dan pada peristiwa tersebut malah dikurangi menjadi 0. Einstein berkesimpulan bahwa ketidakkonsistenan yang ia temukan dalam teori elektromagnetik itu karena adanya anggapan terdapatnya kerangka acuan mutlak. Einstein mengusulkan pendapatnya dalam dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan. Kerangka ini bergerak dengan kecepatan tetap satu sama lain, sekalipun diamati dari keadaan yang bergerak. Yang kedua, kelajuan cahaya di ruang hampa atau udara sama, yaitu 3 × 10⁴ meter per sekon. Untuk semua pengamat, baik diamati oleh pengamat diam maupun bergerak. Bayangkan Anda A mengendarai pesawat ruang angkasa dengan kecepatan 0,6 c terhadap bumi atau V1. Kemudian Anda menembakkan roket B dengan kecepatan 0,5 c terhadap pesawat atau V2 searah dengan arah gerak pesawat. Berapakah kecepatan relatif roket jika diamati oleh orang yang berada di bumi atau C? Dalam hal ini, V1 atau VAC adalah kecepatan relatif pesawat terhadap bumi, V2 atau VBA adalah kecepatan relatif roket terhadap pesawat, V atau VDC adalah kecepatan relatif roket terhadap bumi. Menurut konsep kecepatan relatif Newton atau fisika klasik, kecepatan relatif roket terhadap bumi atau V dirumuskan dengan V sama dengan VAC tambah VBA atau V1 tambah V2 sama dengan 0,6 C ditambah 0,5 C sama dengan 1,1 C. Diperoleh kecepatan roket melebihi kecepatan cahaya atau C. Hal ini menyalahi postulat Einstein yang kedua. Berdasarkan kenyataan tersebut, Einstein mengoreksi kesalahan ini dengan memberikan persamaan penjumlahan kecepatan relativistik untuk kasus gerak satu dimensi sebagai berikut. Persamaan penjumlahan kecepatan relativistik untuk kasus gerak satu dimensi adalah V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 tambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Dengan V1 kecepatan relatif benda 1 terhadap kerangka acuan, V2 kecepatan relatif benda 2 terhadap benda 1, V kecepatan relatif benda 2 terhadap kerangka acuan, C kecepatan cahaya dengan nilai 3 × 10⁸ meter per sekon. Catatan, untuk memecahkan persoalan kecepatan relativistik Einstein yang perlu diperhatikan adalah pertama, menentukan vektor kecepatan, yang kedua, menentukan kerangka acuan atau pengamat. Dua pesawat angkasa A dan B jalan beriringan. Kecepatan A 0,8 c terhadap B dan kecepatan B 0,6 c terhadap pengamat yang diam di bumi. Berapa kecepatan A terhadap pengamat? Ini adalah ilustrasi dari soal yang telah diberikan. Untuk mengetahui berapa kecepatan A terhadap pengamat, kita
Menggunakan rumus V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 plus V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Diketahui V1 sama dengan 0,8C dan V2 sebesar 0,6C. Tinggal dimasukkan V1 sebesar 0,8C ditambah V2 sebesar 0,6C dibagi 1 plus V1 0,8C dikali V2 0,6C dibagi C kuadrat. C-nya dicoret hingga dihasilkan 0,8C tambah 0,6C sebesar 1,4C dibagi 0,8 dikali 0,6 ditambah 1 sebesar 1,48, sehingga hasilnya 0,946C. Untuk memahami pengertian panjang relativistik, perlu dipahami pengertian panjang sejati dan panjang relativistik. Panjang sejati diberi lambang L0 adalah suatu benda jika diukur dalam kerangka acuan di mana benda itu diam terhadap kerangka acuan tersebut. Panjang relativistik diberi lambang L adalah panjang benda yang sama jika diukur dalam kerangka acuan yang sedang bergerak dengan kecepatan v sejajar terhadap arah memanjang benda. Hubungan antara panjang sejati atau L0 dengan panjang relativitas atau L dinyatakan dalam persamaan berikut. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dari persamaan tersebut, tampak bahwa L kurang dari L0. Ini berarti bahwa panjang relativistik benda selalu lebih pendek dari panjang sejati benda. Efek kurangnya benda jika diukur oleh pengamat yang bergerak sejajar terhadap arah memanjang benda disebut penyusutan panjang atau kontraksi panjang. Seorang astronot yang tingginya 2 meter berbaring sejajar dengan sumbu pesawat angkasa yang bergerak dengan kelajuan 0,9 C relatif terhadap bumi. Berapakah tinggi astronot jika diukur oleh pengamat bumi? Di sini pesawat bergerak terhadap bumi sehingga kita dapat menetapkan bumi sebagai kerangka acuan diam. Diketahui L0 sebesar 2 meter dan V atau kecepatan sebesar 0,9C. Untuk mengetahui panjang relativistik, kita menggunakan rumus L sama dengan L0 akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Tinggal dimasukkan L0 sebesar 2 akar 1 minus V kuadratnya 0,9 dikuadratkan per C kuadrat, sehingga dihasilkan 0,87 meter. Jadi tinggi astronot diukur oleh pengamat di bumi adalah 0,87 meter. Menurut Einstein, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap suatu kejadian. Ternyata, waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar dibandingkan jam yang diam terhadap kejadian. Peristiwa ini disebut dilatasi waktu atau time dilation. Rumus dari dilatasi waktu adalah delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dengan delta T selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian dan delta T0 selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Dari peristiwa tersebut tampak bahwa delta T lebih dari delta T0. Ini berarti bahwa detak jam yang diamati oleh pengamat yang bergerak lebih lambat daripada detak jam yang diamati oleh pengamat diam. Sebuah partikel berumur 1,8 kali 10 pangkat min 8 second dalam keadaan diam, kemudian partikel ini berubah menjadi bentuk lain. Jika partikel bergerak terhadap bumi dengan kecepatan 0,5 C, hitunglah umurnya sekarang. Diketahui T0 sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 8 second dan kecepatannya sebesar 0,5C. Untuk rumus dilatasi waktu menggunakan delta T sama dengan delta
T0 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Tinggal dimasukkan. Total T0-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 8 dibagi akar 1 minus V-nya sebesar 0,5 C dikuadratkan per C kuadrat sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 8 dibagi akar 0,75 sehingga dihasilkan 2,07 dikali 10 pangkat minus 8 second. Seperti halnya panjang dan waktu, massa juga termasuk besaran relatif. Massa suatu benda yang diamati oleh pengamat atau kerangka acuan diam terhadap benda disebut massa diam atau massa sejati. Biasa diberi lambang M0. Massa benda yang sama yang diamati oleh pengamat atau kerangka acuan yang sedang bergerak terhadap benda dengan kecepatan v disebut massa relativistik atau biasa dilambangkan dengan huruf M. Hubungan massa sejati atau M0 dengan massa relativistik atau M dinyatakan dalam persamaan M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kurang dari 1, maka massa relativistik selalu lebih besar dari massa sejati benda. Definisi dari momentum relativistik atau biasa dilambangkan dengan huruf P harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, momentum relativistik sistem harus kekal untuk semua jenis tumbukan. Yang kedua, momentum relativistik harus mendekati momentum klasik M0 kali V untuk kelajuan V mendekati 0. Persamaan momentum relativistik yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah P sama dengan M kali V atau M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dengan M0 massa diam, M massa relativistik, dan V kecepatan partikel. Dari konsep usaha energi yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya yang bekerja pada sebuah partikel, Einstein berhasil menurunkan persamaan energi relativistik, yaitu persamaan dari energi kinetik relativistik yaitu EK sama dengan mc kuadrat minus m0 c kuadrat. Dari sini muncul hukum kesetaraan massa energi Einstein yang berbentuk partikel yang diam memiliki energi E0 dengan rumus E0 sama dengan m0 kali c kuadrat. Sedangkan partikel yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki energi total E dengan rumus E sama dengan m kali c kuadrat. Selisih antara energi total dan energi diam muncul sebagai energi kinetik partikel dengan rumus EK sama dengan E dikurangi E0. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.